Halo, selamat datang lagi di Mas English. Di sini kita belajar bahasa Inggris dengan cara santai tapi tetap masuk akal. Kali ini kita bahas sesuatu yang sering bikin bingung. Kapan sih kita pakai in, on, atau at? Padahal kalau ngerti logikanya, gampang banget. Jadi, siap? Yuk kita mulai. Pertama, in. Logikanya gampang. Bayangin in itu kayak masuk ke dalam kotak atau wadah. Kalau sesuatu ada di dalam ruang, batas, atau area, pakainya in. Contoh tempat, I live in Jakarta. Artinya Jakarta itu area luas, dan kita ada di dalamnya. The keys are in my bag. Maksudnya, tas itu ruang tertutup, jadi kunci ada di dalamnya. Contoh waktu, I was born in July, karena bulan itu dianggap wadah waktu besar. She will graduate in 2025. Maksudnya tahun juga dipandang sebagai wadah panjang. Kasus khusus, in bed artinya lagi tidur atau istirahat, bukan cuma sekedar di atas kasur. In hospital artinya lagi dirawat, bukan cuma main ke rumah sakit. In time artinya masih sempat sebelum terlambat. Jadi kalau ada bayangan wadah yang melingkupi sesuatu, pakainya in. Kedua, on. Logikanya, on itu nempel di permukaan atau bagian dari sesuatu. Jadi kalau ada kontak dengan permukaan, biasanya pakai on. Contoh tempat, the book is on the table. Artinya buku nempel di permukaan meja. There's a picture on the wall. Maksudnya gambar nempel di permukaan dinding. Contoh waktu. I'll see you on Monday. Karena hari ada di permukaan kalender. The meeting is on August 10th. Karena tanggal juga dianggap titik di kalender. Kasus khusus. On the bus, on the train, on a plane. Artinya, kita jadi bagian dari perjalanan. On foot, maksudnya jalan dengan permukaan kaki. On the weekend. Di Amerika, weekend dianggap permukaan waktu dalam minggu. Jadi logikanya selalu, ada permukaan, ada sesuatu yang nempel, atau kita jadi bagian dari urutan. Terakhir, at. Nah, ini gampang banget. At itu nunjuk ke titik spesifik, bisa lokasi, bisa juga waktu. Contoh tempat. Let's meet at the bus stop. Artinya bus stop itu titik lokasi. She is waiting at the door. Maksudnya pintu juga titik posisi. Contoh waktu. The class starts at 7 p.m. Karena jam 7 itu titik waktu spesifik, I'll see you at midnight. Karena midnight jelas titik waktu. Kasus khusus. At night artinya malam dianggap titik khusus. At home artinya rumah dipandang titik lokasi utama. At the moment artinya persis di titik waktu sekarang. Jadi kalau ada titik, itu at. Sekarang kita coba main kuis kecil, biar lebih nempel. Saya kasih kalimat. Coba isi di kepala ya. Kalimat pertama, the phone is the table. Jawabannya on the table, karena nempel di permukaan. Kalimat kedua, I live Indonesia. Jawabannya in Indonesia, karena negara itu area luas. Kalimat ketiga, let's meet the station. Jawabannya at the station, karena itu titik pertemuan. Gimana? Gampang kan kalau pakai logika? Jadi simpelnya gini, in itu buat wadah atau ruang luas. On itu buat permukaan atau urutan. At itu buat titik spesifik. Termasuk kasus-kasus khususnya, semua masih bisa dijelasin dengan logika. Jadi nggak usah panik, nggak perlu hafalan mati. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Ingat ya, di Mas English,
Kita belajar bahasa Inggris dengan cara santai tapi tetap nempel di kepala. Semangat terus belajar karena setiap hari ada kesempatan buat tambah jago bahasa Inggris. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.